Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek fisika inti yang berjudul Lepton, di mana dosen pengampunya itu Ibu DRA Hidayati MSI. Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aditya, dengan NIM 21033001. Baiklah, untuk perkenalan selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulfa, NIM 21033006. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Oktaviawati dengan NIM 21033009. Saya Agus Firman dengan NIM 21033015. Dan saya Kaila Maharani dengan NIM 21033020. Baik, terima kasih untuk perkenalan dirinya. Langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kepada Kaila Maharani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Kaila Maharani akan menjelaskan yang itu pertama pengertian lepton. Lepton adalah salah satu jenis partikel dasar dalam model standar fisika partikel. Partikel ini termasuk dalam keluarga fermion, yang merupakan partikel dasar yang membentuk materi. Lepton memiliki spin setengah, artinya mereka adalah fermion, dan mereka tidak merasakan interaksi kuat melalui gaya nuklir kuat. Selanjutnya, sejarah penemuan lepton. Lepton pertama kali ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Ia menemukan partikel yang lebih kecil yang diberi nama elektron. Kemudian, pada tahun 1930, Wolfgang Pauli mendalilkan neutrino elektron untuk menjaga kekekalan energi, kekekalan momentum, dan kekekalan momentum sudut dalam peluruhan beta. Kemudian, pada tahun 1936, Carl D. Anderson dan Seth Neddermeyer menemukan muon. Karena pada masanya muon awalnya dikategorikan sebagai meson, bukan lepton. Belakangan menjelaskan bahwa muon jauh lebih mirip dengan elektron dibandingkan dengan meson. Karena muon tidak mengalami interaksi kuat, sehingga muon direklasifikasikan elektron, muon, dan elektron neutrino dikelompokkan menjadi sekelompok partikel baru lepton. Kemudian pada tahun 1962, Leon M. Lederman, Melvin Schwartz, dan Jack Steinberg menunjukkan bahwa ada lebih dari satu jenis neutrino dengan terlebih dahulu mendeteksikan interaksi muon neutrino, yang membuat mereka mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1988. Meskipun pada saat itu rasa neutrino yang berbeda sudah ada diteorikan. Kemudian pada tahun 1974 dan 1977 oleh Martin Lewis Bird dengan rekan-rekannya dikelompokkan SLAC-LBL seperti elektron dan muon. Ia juga diharapkan memiliki neutrino terkait. Deteksi pertama interaksi tau neutrino diumumkan pada tahun 2000 oleh kolaborasi Donat di Fermilab, menjadikannya partikel model standar kedua hingga terbaru yang diamati secara langsung dengan Higgs boson ditemukan pada tahun 2012. Meskipun semua data saat ini konsisten dengan 3 generasi lepton, beberapa fisikawan partikel sedang mencari generasi keempat. Batas bawah massa lepton bermuatan keempat saat ini yaitu 100,8 GeV per C kuadrat, sedangkan neutrino yang terkait akan memiliki massa setidaknya 4,5 GeV per C kuadrat. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kaila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya yaitu Dia Ayu Oktaviati. Kepada dia kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan partikel-partikel yang ada dalam kelompok lepton. Nah, partikel-partikel yang ada dalam kelompok lepton ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu e-neutrino, kedua mu neutrino, ketiga tau neutrino, kemudian elektron, muon, dan tau, di mana terdapat partikel dan antipartikel. Nah, sedangkan untuk spin dari masing-masing partikel itu semuanya sama, yaitu setengah. Dan untuk usianya, untuk e-neutrino, mu neutrino, tau neutrino, dan elektron itu usianya mantap. Dan kemudian untuk muon itu mencapai 2,2 kali 10 pangkat min 6, dan untuk tau sendiri 5 kali 10 pangkat min 13. Dan untuk Le, L mu, dan L tau serta B-nya, bisa rekan-rekan lihat dalam tabel dalam partikel-partikel kelompok lepton. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa partikel-partikel lepton itu ada 6. Kemudian untuk ke-6 jenis lepton itu dibagi menjadi 3 generasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, untuk generasi pertama itu ada elektron. Nah, di mana elektron merupakan partikel subatom yang bermuatan negatif. Nah, elektron ini tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercayai sebagai partikel elementer. Elektron yang termasuk ke dalam generasi keluarga partikel lepton pertama ini berpartisipasi dalam interaksi gravitasi, interaksi elektromagnetik, dan interaksi lemah. Nah, kemudian yang kedua ada neutrino elektron. Elektron neutrino ini ialah merupakan partikel dasar subatomik lepton yang tidak memiliki muatan listrik. Nah, bersama dengan elektron membentuk generasi pertama elektron. Maka disebutlah namanya itu neutrino elektron. Nah, pertama kali itu dihipotesiskan oleh Wolfgang Pauli pada tahun 1930 untuk menghitung momentum yang hilang dan energi yang hilang dalam peluruhan beta. Nah, untuk generasi kedua itu muncullah muon. Muon itu merupakan sebuah partikel dasar dengan muatan listrik negatif dan sebuah spin setengah bersama dengan elektron, tauon, dan neutrino. Muon ini diklarifikasikan sebagai bagian dari keluarga lepton dari fermion. Nah, kemudian selanjutnya neutrino mion. Neutrino mion ini merupakan partikel elementer yang memiliki muatan listrik 0. Bersama dengan muon, ia membentuk lepton generasi kedua. Oleh karena itu, dinamakan muon neutrino. Untuk generasi ketiga, yaitu ada tau. Tau atau yang lebih dikenal sebagai lepton tau, atau partikel tau atau tauon adalah partikel dasar yang mirip seperti elektron dengan muatan listrik negatif dan spin setengah. Nah, bersama-sama dengan elektron, muon, dan neutrino yang tergolong dalam lepton tadi. Seperti pada partikel dasar tau memiliki antipartikel yang sesuai dengan muatan yang berlawanan, tetapi memiliki massa yang sama dan spin yang sama pula, yaitu anti-tau atau disebut tau positif. Nah, kemudian ada tau neutrino. Nah, tau neutrino atau tauon neutrino ini merupakan partikel elementer yang mempunyai muatan listrik 0. Nah, bersama dengan tau tadi, ia membentuk lepton generasi ketiga. Oleh karena itu, dinamakan dengan tau neutrino. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada dia. Selanjutnya itu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aulia Ulfa. Kepada Aulia Ulfa kami persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bilangan kuantum yang bersesuaian dengan lepton. Yang pertama ada bilangan lepton elektron atau BLE. Untuk BLE elektron negatif sama dengan 1. Untuk BLE elektron positif sama dengan -1. Kemudian ada BLE
neutrino elektron sama dengan 1, kemudian ada neutrino elektron yang ada tanda di atas V itu menandakan itu antipartikelnya. Kemudian yang kedua ada bilangan lepton muon atau BLM. Nah, BLM muon negatif sama dengan 1, BLM muon positif sama dengan -1, BLM neutrino muon sama dengan 1, kemudian neutrino muon antipartikel sama dengan -1. Kemudian yang ketiga ada bilangan lepton tawon atau BLT. BLT tawon negatif sama dengan 1, BLT tawon positif sama dengan -1, nah, BLT neutrino tawon sama dengan 1, kemudian BLT neutrino tawon antipartikelnya sama dengan -1. Jadi keterangannya untuk semua bilangan kuantum yang bersesuaian dengan lepton ini, untuk yang lain dari BLE, BLM itu dan BLT itu sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat intrinsik lepton. Yang pertama, sifatnya memiliki spin setengah dikarenakan mengikuti aturan Fermi-Dirac agar mencegah memiliki keadaan kuantum yang sama. Yang kedua, memiliki muatan listrik negatif. Yang ketiga, lepton berinteraksi melalui gaya elektromagnetik. Yang keempat, interaksinya lemah. Yang kelima, lepton berinteraksi dengan gravitasi. Yang keenam, neutrino memiliki massa yang kecil. Kemudian ada reaksi-reaksi yang mungkin terjadi. Untuk reaksi pertama, muon jadi elektron ditambah gamma itu reaksi yang tidak terjadi. Kemudian ada muon ditambah proton, jadi neutron tambah neutron elektron itu juga tidak terjadi. Kemudian reaksi ketiga neutron tambah neutrino elektron, jadi proton ditambah elektron negatif, itu reaksi yang dapat terjadi. Kemudian ada neutron ditambah elektron positif, kemudian jadi proton ditambah antipartikel neutrino elektron, itu reaksi yang dapat terjadi juga. Kemudian ada neutron ditambah elektron negatif, jadi proton ditambah neutrino elektron, itu reaksi yang dapat terjadi juga. Kemudian ada reaksi yang terakhir tidak dapat terjadi, yaitu neutron ditambah elektron positif, jadi proton ditambah antipartikel neutrino tau, itu tidak terjadi. Untuk catatan yang ini, neutrino hanya dapat berinteraksi lemah. Karena itu, setiap reaksi yang melibatkan neutrino pasti terjadi melalui interaksi lemah. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu dalam peluruhan alfa, sebuah inti polonium dengan nomor massa 210 mengalami peluruhan menjadi timah dengan nomor massa 206 dengan memancarkan inti helium -4. Tuliskan persamaan reaksinya dan hitung jumlah lepton pada kedua sisi reaksi. Nah, untuk persamaan reaksinya yaitu polonium dengan nomor massa 210 menjadi Pb dengan nomor massa 206 meluruh ditambah alfa. Kemudian di mana polonium dengan nomor massa 210 sama dengan polonium kurang 210. Kemudian Pb dengan nomor massa 206 sama dengan timah kurang 206. Kemudian peluruhan alfanya sama dengan inti helium -4. Perhitungan jumlah lepton pada sisi awal di mana polonium dengan nomor massa 210 jumlah lepton adalah 0. Pada sisi akhir yaitu Pb dengan nomor massa 206 ditambah dengan alfa, jumlah lepton tetap 0 karena tidak ada emisi elektron ataupun positron. Oleh karena itu, tidak ada perubahan jumlah lepton dalam reaksi ini. Selanjutnya yaitu contoh kedua. Dalam peluruhan radioaktif beta, yaitu
beta negatif, sebuah inti uranium dengan nomor massa 238 mengalami transformasi menjadi thorium dengan nomor massa 234. Tuliskan persamaan reaksinya dan hitung jumlah lepton pada kedua sisi reaksinya. Pembahasannya itu di mana persamaan reaksinya U dengan nomor massa 238 menjadi thorium dengan nomor massa 234 ditambah dengan elektron negatif, yaitu melepaskan sebuah elektron, kemudian ditambah Ve, di mana uranium dengan nomor massa 236 sama dengan uranium kurang 238. Kemudian thorium dengan nomor massa 234 sama dengan yaitu thorium kurang 234. Elektron negatif sama dengan elektron, kemudian anti neutrino elektron. Perhitungan jumlah lepton. Pada sisi awal uranium dengan nomor massa 238 jumlah lepton adalah 0. Pada sisi akhir thorium dengan nomor massa 234 dengan melepaskan elektron negatif ditambah anti neutrino elektron, jumlah lepton tetap 0 karena jumlah elektron negatif dan anti neutrino sama pada kedua sisi reaksi. Oleh karena itu, tidak ada perubahan jumlah lepton dalam reaksi ini. Sekian penjelasan contoh soal saya. Untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gus Firman. Kepada Gus Firman kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk contoh soal yang ketiga adalah peluruan beta ganda, yang dimana xenon itu bernomor massa 136 mengalami transformasi menjadi barium 136 dengan melepaskan 2 elektron dan 2 anti neutron elektron. Tuliskanlah persamaan reaksinya dan hitunglah jumlah lepton pada kedua sisi. Yang dimana awalnya xenon itu bermassa 136 berinteraksi menjadi barium yang bermassa 136 ditambah 2 elektron min ditambah 2 anti neutron elektron, yang dimana kita tahu elektron min dan anti neutrio itu sama dengan reaksi. Dan oleh karena itu kita dapat menyimpulkan adanya perubahan jumlah lepton dalam reaksi ini. Tidak adanya perubahan jumlah lepton pada reaksi ini. Dan pada contoh soal nomor 4, next, pada peluruhan beta plus kita dari sebuah proton menjadi neutron dalam melepaskan positron dan neutrino elektron. Tuliskan persamaan reaksi dan hitunglah lepton pada radiasi berikut. Yang dimana pada proton itu kita tahu jumlah leptonnya 0 dan pada hasilnya itu juga akan mengikuti jumlah leptonnya 0. Yang dimana di sini elektron plus ditambah dengan neutrino elektron itu memiliki muatan positif tetapi bukan lepton. Oleh karena itu tidak ada jumlah proton di dalam reaksi ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Gus Firman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dia Ayu Oktaviwati. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyimpulkan dari yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di mana untuk definisi tadi itu lepton merupakan sebuah partikel, yang mempunyai partikel yang berinteraksi lemah dan elektromagnetik, di mana semua partikel-partikel dalam lepton itu memiliki spin setengah. Dan untuk sejarahnya itu lepton pertama kali ditemukan oleh J.J. Thomson, yaitu yang ditemukannya adalah elektron.
Nah, kemudian setelah itu barulah ditemukan partikel-partikel lainnya, seperti contohnya hampir 40 tahun setelah elektron itu ditemukannya muon yang ditemukan oleh Carl Anderson. Kemudian untuk reaksi-reaksinya itu yang dapat terjadi hanya 3. Yang pertama yaitu neutrino ditambah elektron neutrino menjadi proton ditambah elektron negatif. Kemudian neutron ditambah elektron positif menjadi proton ditambah elektron negatif menjadi proton ditambah elektron neutrino. Nah, untuk partikel-partikel lepton sendiri itu ada 6, yaitu elektron, elektron neutrino, muon, muon neutrino, tau, dan tau neutrino. Nah, untuk yang mendasari lepton itu ada 3 interaksi. Yang pertama interaksi gravitasi atau gravitational force, kemudian interaksi lemah, dan yang ketiga itu interaksi elektromagnetik. Nah, untuk bilangan-bilangan kuantum lepton itu ada 3, yaitu bilangan lepton elektron, bilangan lepton muon, dan bilangan lepton tauon. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Diayu Oktaviawati. Dengan berakhirnya penjelasan dari rekan saya tadi, maka berakhir pula presentasi tugas proyek fisika inti yang berjudul lepton. Baik, saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.